saya akan sedikit menjelaskan tentang COVID-19. Nah, COVID-19 tersebut itu merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan dalam radang paru-paru. Nah, gejalanya tuh bisa dimulai dari flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau bisa sampai penyakit komplikasi lainnya. Nah, di sini penyakit COVID-19 ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak kecil, orang dewasa, ataupun orang tua. Tapi yang terkenal kan COVID-19 tersebut. Jadi usia lanjut atau usia lansia dan yang memiliki penyakit seperti penyakit paru atau penyakit darah tinggi, asma atau yang lainnya itu bisa berpotensi terhadap penularan COVID-19 tersebut. Nah, di sini kita akan mengulik sedikit tentang tantangan yang mahasiswa hadapi terhadap perkuliahan. Nah, kalau terhadap perkuliahan sudah tentu jelas mahasiswa harus memiliki tantangan untuk menyiapkan kuota atau untuk memahami materi sendiri, dan harus lebih bekerja agar bisa lebih memahami materi itu sendiri. Dosen pun terkadang hanya memberikan materi atau memberikan tugas kepada siswa untuk mencari materi tersebut dan memahaminya sendiri. Nah, di sini juga mahasiswa lebih memiliki tantangan lagi untuk bisa mencari dan memahami materi-materi sendiri. Di lingkungan sekitar pun terdapat banyak sekali dampak dan tantangan yang dihadapi, seperti perekonomian semakin melemah, banyaknya pekerja yang dirumahkan, banyaknya orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan, sehingga perekonomian pun menjadi semakin melemah, dan banyak masyarakat yang mengalami krisis karena tidak adanya mendapat penghasilan ataupun pendapatan yang signifikan untuk cukup memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tantangan yang dihadapi di lingkungan sekitar pun banyak orang-orang yang mengalami seperti krisis, sehingga mereka harus bekerja keras, sehingga mereka tidak mementingkan kesehatan mereka karena mereka hanya ingin keluarganya itu mendapatkan makan, sehingga mereka tetap harus bekerja di luar dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, untuk di lingkungan sekitar, untuk spiritualnya sendiri itu tantangan yang dihadapi, kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mementingkan protokol kesehatan yang ada. Nah, jadi kita kan semakin banyaknya orang-orang yang terkena virus corona tersebut, semakin kita harus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan untuk diri kita sendiri, seperti kita menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
menjaga jarak antar sesama. Halo, aku Virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya, tidak. Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai, bingung, khawatir, penasaran, grogi, sedih. Aku bisa mengerti kalau kamu merasa, aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wow, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Selesai. Halo, aku Virus, saudaranya virus flu. Namaku Baiklah, nama saya Ahmad Zainal Aziz. Jadi di sini ada pertanyaan, apa tantangan saya sebagai mahasiswa dalam menghadapi wabah COVID-19 ini? Ya. Jadi tantangannya sebenarnya ada beberapa. Contohnya dari dunia perkuliahan ya, atau kegiatan belajar mengajar sekarang menjadi terbatas. Karena semuanya sudah serba online, kurangnya penjelasan dari dosen, kemudian juga
kita tidak bisa bertanya atau berinteraksi dengan dosen. Jadi pemahaman kita ini sangat terbatas sekali. Nah, yang menjadi tantangan untuk saya dalam kuliah online ini adalah dimana saya harus menyiapkan kuota atau ya internet data connection itu lebih banyak daripada biasanya. Yang biasanya mungkin sekitar 6 GB itu tahan sebulan, sekarang paling 2 minggu atau seminggu karena semuanya sudah serba online. Yang notabene-nya itu ya memang menguras sekali kuota kita. Kemudian juga masalah waktu belajar dengan dosen itu menjadi terkadang tidak menentu. Kita harus selalu siap-siap. Itu saya sempat juga susah untuk ngatur waktunya karena kadang kala dosen berkata hari ini kuliah, jam segini kuliah, ya mau tidak mau saya harus kuliah, gitu kan. Jadi waktunya kurang kadang tidak sinkron dengan kegiatan saya gitu. Itu yang susah dalam kuliah online ini. Ya itu aja sih menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Asri Wulandari ingin memberi sedikit tanggapan mengenai pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 ini sudah mewabah di Indonesia selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang. Nah, tentu banyak hal-hal akibat-akibat dampak-dampak yang ditimbulkan dari masa pandemi ini. Contohnya yaitu sekolah negeri, sekolah swasta, sampai universitas, kampus itu diliburkan sehingga proses belajar mengajar itu dilakukan secara online. Nah, pembelajaran secara online ini pasti menemui banyak hambatan, mulai dari ketidakefektifannya belajar, terus siswa yang kurang fokus karena ketika mereka berada di rumah dengan banyaknya gangguan-gangguan di rumah, pasti mereka tidak fokus dalam melakukan proses pembelajaran gitu. Kedua, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup dan karena mereka kehilangan pendapatan ekonominya kan, sehingga hal ini berdampak kepada pemecatan PHK karyawan secara massal. Jadi banyak karyawan-karyawan yang tidak bekerja. Nah, hal ini tentu menimbulkan penurunan ekonomi masyarakat. Jadi karyawan-karyawan tuh jadi bingung gitu. Terus pandemi ini juga membatasi kita dalam berinteraksi sosial kan, social distancing. Padahal kita sebagai manusia hakikatnya adalah makhluk yang sosial gitu. Apalagi sekarang di bulan Ramadan dan pandemi ini sangat menghambat umat muslim untuk melakukan ibadah-ibadah. Karena ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu kan umumnya dilakukan secara bersama-sama. Ya, dari sholat tarawih, berbuka bersama, mungkin terus infak, zakat, beramai-ramai, berkumpul bersama gitu kan. Tentu masa pandemi ini sangat menghambat ibadah kita sebagai umat muslim gitu kan. Terus masa pandemi ini juga mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas karena banyak masyarakat yang tidak bekerja, yang tidak mempunyai penghasilan lagi. Mereka berpikir bagaimana cara saya makan hari ini, bagaimana cara saya makan esok gitu. Jadi mereka tidak memikirkan dampak-dampak buruk. Jadi mereka melakukan segala cara untuk dapat makan lah istilahnya. Seperti yang terjadi di desa saya, kan di desa saya baru panen. Gabah yang dijemur di depan rumah aja itu bisa hilang. Motor siang-siang di teras rumah itu bisa hilang. Terus ayam yang berkeliaran sembarangan terus tiba-tiba nggak pulang sorenya. Karena ya itu, karena mereka memikirkan penghasilan gitu kan. Terus sosial masyarakat juga menurun gitu, interaksi sosial masyarakat karena kita dibatasi social distancing kan, jadi kita harus di rumah aja. Jadi semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Saya akhiri tanggapan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq, status mahasiswa. Di sini dimintai pendapat bagaimana pendapat atau kritik tentang di masa pandemi corona tersebut yang berhubungan dengan kematian, kelaparan, dan kehidupan mahasiswa itu sendiri. Nah, saya selaku mahasiswa, pendapat saya tentang corona ini menghambat pembelajaran gitu. Walaupun kita dalam daring. Nah, di dalam daring itu harus menyiapkan kuota, sinyal yang bagus, dan siap dengan materi yang diberikan. Jadi terkadang putus sinyal, kuota habis itu merupakan masalah tersendiri, dan terkadang ketinggalan materi-materi secara langsung, misalnya lewat via Zoom atau WA gitu. Nah, terus ada pendapat bagaimana tentang kematian dan kelaparan yang terjadi. Nah, kita bisa lihat di Indonesia PHK terjadi di mana-mana. Nah, hal tersebutnya pastinya menyebabkan keluarga-keluarga yang hidupnya pas-pasan dan dengan gaji yang harian tersebut sangat rentan dan sangat terdampak oleh adanya pandemi tersebut. Nah, dan juga yang katanya yang seperti bantuan sosial dan macam sebagainya itu yang belum dirasakan oleh masyarakat secara umum. Nah, dan tadi malam saya melihat berita bahwasanya Kementerian Pertanian menemukan tanaman eukaliptus yang dapat mencegah corona 80% sampai 100%. Nah, kita doakan bahwasanya pandemi tersebut berakhir dan kita sebagai mahasiswa dan pekerjaan yang lainnya juga kembali ke normal. Dan sekian, terima kasih pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Satribanuwati, mahasiswi Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tantangan yang saya hadapi akibat dari wabah COVID-19 ini, yaitu mengenai sistem pembelajaran berbasis online. Di sini saya akan membahas dalam dua sisi, yaitu sisi kelemahan dan sisi keuntungan. Yang pertama, sisi kelemahan, yaitu yang mana seperti kita ketahui, yang tadinya sistem pembelajaran atau sistem perkuliahan dilakukan secara tatap muka atau offline, diganti dengan menggunakan sistem berbasis online. Menurut saya maupun menurut mahasiswa lainnya, mungkin sistem pembelajaran ini kurang efektif dari biasanya, dikarenakan ada beberapa materi yang sulit untuk dipahami, serta metode pembelajaran secara praktek pun akibatnya terhambat akibat COVID-19 ini. Lalu, keluh kesah dari mahasiswa lainnya yaitu tugas menjadi lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya yaitu dari sisi keuntungan, yang dimana saya sangat setuju oleh sistem pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah aja. Karena dengan begitu, kita dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Seperti kita ketahui, semakin hari korban dari akibat virus ini menjadi lebih bertambah. Untuk tenaga medis kesehatan yang sedang lagi berjuang saat ini atau menjadi pahlawan garda paling terdepan saat ini, saya ucapkan semangat untuk kalian. Semoga kalian diberi perlindungan dan kesehatan. Dan saya berharap semoga COVID-19 ini dapat cepat berlalu sehingga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Kartika. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap tantangan yang dihadapi akibat dari wabah pandemi ini di dalam lingkungan masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat ini tentu saja banyak tantangan akibat dari pandemi tersebut. Misalkan saja seperti kita harus menjaga jarak terhadap orang lain sekiranya 1 meter. Nah,
yang dirasakan juga itu sekarang kan lagi bulan suci Ramadan. Biasanya itu kita sholat tarawih di masjid. Nah, akibat dari pandemi ini, setiap masjid itu dibatasi kira-kira 5-10 orang yang hanya boleh mengikuti tarawih. Nah, dengan adanya pandemi ini tentu sangat merugikan kita karena kita tidak bisa beribadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk masalah lainnya itu adalah keperekonomian masyarakat. Sulitnya akses untuk mencari bekerja, juga penutupan berbagai tempat itu juga sangat merugikan kita karena sebagian orang berpendapat dari luar, misalkan ada yang berjualan gorengan, ada yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, mereka juga harus tutup karena memang itu aturan dari pemerintah. Nah, untuk yang memang kalau misalkan yang bekerja di kantoran itu mungkin tidak terlalu besar masalahnya bagi mereka, tetapi untuk para pedagang-pedagang kecil itu sangat berpengaruh, sangat tangan-tangan sekali itu bagi mereka. Dan juga terus sekarang juga itu lagi rame banget yang masalah kasus ojol-ojol itu yang nggak dapat orderan karena pandemi ini, jadi sepi orderan gitu. Nah, itu kan salah satu buktinya kan yang paling nyata bahwa pandemi ini tuh sangat memberikan tantangan yang besar bagi para pencari nafkah di luaran sana, kayak gitu aja sih tanggapan dari aku. Ilham, apa akibat dari wabah COVID-19 ini tentang perkuliahan Anda, lingkungan, dan di rumah cerita Anda? Jadi akibat COVID-19 di perkuliahan, lingkungan, dan rumah. Kita mulai dari perkuliahan ya Bang. Jadi dampak dari COVID-19 terhadap perkuliahan, yaitu di Sultan Toha Sukudin Jambi, di tempat saya kuliah, itu dampaknya adalah yang biasanya perkuliahan itu tatap muka, datang ke kelas dan datang ke kampus, akan tetapi sekarang diubah sistemnya Bang, jadi sistem kuliah online atau daring. Nah, jadi kita kuliah itu dari rumah karena tidak dibolehkan perkumpulan dilakukan di masa COVID-19 ini. Jadi yang kedua, di virus corona ini berdampak kepada lingkungan. Jadi lingkungan di dusun saya ini kalau untuk perkumpulan atau aktivitas sepertinya kurang terganggu Bang. Tetapi yang lebih terganggu itu ke transportasi. Seperti contohnya tuh transportasi di dusun kami atau di daerah kami ini yaitu speedboat Bang. Jadi aktivitas speedboat itu dihentikan sementara. Jadi untuk kami pergi keluar atau mau pergi ke daerah lain itu terhambat gitu, terhalang. Dan juga karena aktivitas seperti speedboat atau kendaraan lain terganggu, jadinya kami sembako atau bahan-bahan untuk masuk ke kampung kami itu agak sulit juga. Terus tentang di rumah, kalau di rumah ini dampaknya adalah lebih baik ini dampaknya Bang. Jadi kita dapat berkumpul dengan keluarga dari jauh, kita bisa balik ke rumah dan berkumpul sama keluarga. Mungkin untuk itu Bang. Ya, terima kasih.